Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuria Nurudana. Saya merupakan mahasiswa semester 3 dari Universitas PGRI Argopuro Jember. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas untuk mata kuliah dasar-dasar pemahaman perilaku yang diampu oleh Ibu Imaratul Kuliah. Adapun materi yang saya sampaikan pada presentasi kali ini yaitu mengenai perkembangan afektif dari remaja. Kata afektif sendiri menurut KBBI berarti berkenaan dengan perasaan seperti perasaan takut, cinta, dan lain sebagainya yang mempengaruhi perasaan dan juga emosi serta mempunyai pengaruh atau gaya dan makna yang menunjukkan perasaan. Perasaan senang atau tidak senang yang terlalu mempengaruhi perilaku kita disebut sebagai warna afektif. Oleh karena itu, perkembangan afektif remaja sangat dipengaruhi oleh perkembangan emosi individual. Nah, emosi sendiri itu merupakan warna afektif yang sangat kuat yang ditandai oleh perubahan-perubahan fisik. Pada saat terjadi emosi, seringkali terjadi perubahan-perubahan pada fisik kita. Antara lain, ada reaksi elektris pada kulit meningkat bila kita terpesona. Kemudian ada reaksi peredaran darah bertambah cepat bila kita marah. Dan ada juga reaksi denyut jantung bertambah cepat bila kita terkejut dan juga reaksi-reaksi lainnya. Periode pada masa remaja itu dapat dikatakan sebagai periode badai dan juga periode banyak tekanan. Hal tersebut dikemukakan karena pada masa ini terjadi ketegangan emosi yang meninggi sehingga membuat mereka temperamental. Sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar ditambah dengan kondisi lingkungan juga yang tidak mendukung dari perkembangan emosionalnya. Nah, remaja memiliki energi yang besar dan juga emosi yang berkobar-kobar, sedangkan pengendalian pada diri mereka masih belum sempurna. Elida Prayitno pada tahun 2006 mengemukakan sejumlah ciri khas dari perkembangan remaja. Yang pertama, mengalami perubahan fisik atau pertumbuhan yang paling pesat. Kemudian memiliki energi yang melimpah dan juga mengarahkan perhatian kepada teman dan juga secara berangsur-angsur melepaskan diri dari keterikatan dengan keluarga mereka. Dan remaja juga memiliki ketertarikan dan keterikatan yang kuat pada lawan jenis. Pada remaja juga terjadi periode idealis yang kemudian menunjukkan kemandirian, berada dalam periode transisi dan juga remaja berada pada periode pencarian identitas diri mereka. Emosi merupakan bentuk ciri khas dari perasaan baik fisiologis maupun psikologis, tentu dipengaruhi oleh banyak faktor. Adapun perkembangan emosi bergantung pada faktor kematangan dan juga faktor belajar. Hal tersebut dikemukakan oleh Harlock. Kemudian kematangan dan juga belajar juga terikat terjalin erat satu sama lain dalam mempengaruhi perkembangan emosi seseorang, tak terkecuali dari perkembangan emosi remaja itu sendiri. Oleh karena itu, harus ada upaya untuk pengembangan emosi remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan, supaya emosi dari remaja berkembang secara positif, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih cerdas dalam beremosi. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan dengan sebagai intervensi edukasi untuk mengembangkan kecerdasan emosionalnya adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang di dalamnya terdapat materi yang dapat dikembangkan. Cara yang pertama yang dapat dilakukan yaitu dalam menghadapi remaja yang banyak melamun dan sulit untuk diterka, maka guru perlu untuk memperlakukan siswa seperti orang dewasa yang penuh tanggung jawab. Kemudian yang kedua, untuk menghadapi remaja yang bertingkah laku kasar, guru dapat membantu dengan cara mendorong mereka untuk bersaing dengan dirinya sendiri ke arah yang lebih positif. Kemudian yang ketiga, apabila terdapat ledakan-ledakan keamarahan pada diri remaja, guru dapat mengecilkan ledakan emosi tersebut dengan cara lemah lembut, mengubah pokok pembicaraan dan mulai mengajak pada aktivitas baru lainnya. Namun, jika kemarahan siswa juga tidak reda, guru juga dapat meminta bantuan kepada petugas bimbingan penjuruhan. Yang keempat, bertambahnya kebebasan remaja, maka sikap pemberontaknya akan semakin muncul. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan meminta siswa untuk menuliskan perasaan-perasaan negatif tersebut
Dan guru juga harus menghargai kebebasan individual mereka selama dalam ranah positif. Yang kelima, banyak remaja yang menganggap remeh akan suatu pekerjaan tertentu. Nah, dalam hal ini, guru dapat meyakinkan siswa bahwa semua pekerjaan itu bermanfaat apabila mengerjakannya dengan perasaan bersungguh-sungguh, hati-hati dan juga penuh perasaan. Yang keenam, untuk menunjukkan kematangan mereka, para remaja terutama laki-laki sering merasa terdorong untuk menantang otoritas orang dewasa. Nah, sebagai guru, cara yang paling baik untuk menghadapi permasalahan tersebut adalah yang pertama mencoba untuk mengerti mereka, dan yang kedua untuk dapat melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan untuk membantu siswa berhasil atau mempunyai prestasi dalam bidang yang diajarkan tersebut. Sekian presentasi dari materi perkembangan afektif remaja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.